Pagi hari ini saya akan membagikan firman yang berjudul ketika masa sulit terjadi dalam hidup kita. Ya, ini topik kita di bulan ini. Saya berharap saudara fokus sebentar saja. Mudah-mudahan 30 menit kita bisa beres. Ya. Dan fokus dan jadikan firman ini perenungan dalam hidup kita. Slide berikutnya, mana yang realistis? Dari dua pilihan ini. Hidup ini akan selalu lancar, yang pertama, atau terkadang masa sulit terjadi dalam hidup kita. Yang pertama atau yang kedua? Kedua, oke. Yang belum pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya ada? Angkat tangan saudara. Kalau ada saya mau nanya sama saudara gimana caranya hidup seperti di surga. Semuanya lancar-lancar. Tapi setiap dari kita pasti mengalami masa sulit. Kadang-kadang masa sulitnya itu sederhana, ya kesulitan sederhana, tapi kadang-kadang kesulitannya sangat berat. Ya, sampai kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan ini kayak lewat lembah kekelaman. Susah sekali. Ya. Bahkan bahasa Inggris dibilang the valley of the death. Lembah kematian. Ya, di mana ya orang lewat situ matilah, lembah kematian, ya. Lembah kekelaman. Ada 3 masa sulit. 3 tipe masa sulit yang saya mau bagikan pagi hari ini. Yang pertama, itu diakibatkan oleh dosa atau kesalahan kita. Jadi mungkin kecerobohan kita, ketidaktahuan kita, menyebabkan kita masuk dalam satu masa sulit. Yang kedua adalah masa sulit yang diakibatkan oleh orang lain. Mungkin saudara ditipu dalam bisnis, atau mungkin saudara dikerjain oleh orang, difitnah oleh orang, sehingga saudara mengalami masa sulit, masa yang tertekan. Kalau di sekolah saudara dibully, nah itu kan diakibatkan oleh orang lain. Ya, dan yang ketiga, bukan karena kedua hal di atas. Jadi bukan karena kesalahan kita, dan bukan juga karena kesalahan orang lain. Nah ini yang saya kategorikan kategori tipe ketiga. Ya. Nah dalam tipe ketiga ini banyak kali sampai akhir hidup kita pun kita tidak tahu kenapa masa sulit ini bisa terjadi. Ya, dan itu yang kita sebut misteri Allah. Jadi sekarang saudara bisa mulai membayangkan masa sulit yang sedang saya alami ini dikarenakan 1, 2, atau 3. Ya, masuk tipe yang mana? Nah, apapun tipe masa sulitnya, ada beberapa prinsip yang bisa kita maknai, yang perlu kita ketahui agar kita dapat memaknai masa sulit kita. Nah, kata memaknai ini penting, saudara. Apapun masa sulit kita, apapun bentuk kesulitan kita, kalau kita bisa memaknainya, maka hidup kita akan berkemenangan. Ketika belajar konseling, kami diajarkan sebagai konselor bahwa cara untuk bisa membantu orang-orang yang mungkin dalam kehancuran, secara jiwa, dalam kondisi yang tertekan, adalah membimbing dia atau menuntun sang klien untuk mencoba memaknai mengapa dia melalui hal tersebut. Seberapapun beratnya itu, ketika dia bisa menyadari bahwa oh ini loh kenapa sebabnya saya melalui masa-masa sulit ini. Biasanya dia keluar dari kesulitan dia, keluar dari hancur jiwanya, dipulihkan kembali. Karena dia sudah bisa melihat ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan di atas itu. Ada hal yang dia perlu belajar dari hal tersebut. Jadi kata memaknai ini yang menjadi kunci. Ya, dari ketika kita melalui masa-masa sulit kita. Nah, ada beberapa prinsip untuk kita bisa memaknainya. Yang pertama, masa sulit dirancang untuk membawa kita bergantung pada Tuhan. Ingat firman yang berkata bahwa barang siapa mengandalkan manusia, terkutuklah ia.
Jadi ketika masa sulit terjadi, itu waktunya untuk kita berlutut, berdoa, dan bergantung pada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9-10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini Paulus bisa memaknai. Ketika dia merasa dirinya kuat, malah salah. Ketika kita merasa bahwa diri kita mampu, salah. Justru itu yang dibagikan oleh para motivator-motivator. Kamu bisa, kamu luar biasa. Jadi fokusnya ke kita. Enggak. Fokus dalam kita menjalani hidup kita ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan bisa, Dia yang memampukan saya. Tuhan pasti bisa. Justru dikatakan jika aku lemah maka aku kuat. Kenapa? Karena kita bergantung pada Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita nih bukan siapa-siapa. Nggak bisa apa-apa juga. Jadi apapun masa sulit kita, seberapapun lemah kita, seberapapun terpuruknya kita, ingat bahwa bersama Tuhan kita bisa. Hanya bersama Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya saudara, kalau ingat kisah bangsa Israel, ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan datang nyelamatin mereka. Mereka lari lagi meninggalkan Tuhan, menyembah para Baal. Mereka melupakan Tuhan, masuk lagi dalam kesulitan, mereka dijajah lagi. Teriak-teriak lagi sama Tuhan, dibantu lagi. Tuhan kita setia, saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan udah selesai dengan hidup saya. Tidak. Tuhan selalu setia. Hanya masalahnya kita manusia yang tidak setia. Dalam masa senang melupakan Tuhan, masa susah jerit-jerit cari Tuhan. Itu pun Tuhan masih sayang. Gimana kalau masa susah kita cari Tuhan, masa senang juga kita tetap ingat Tuhan dan cari Tuhan. Luar biasa, saudara. Amin, saudara. Jika aku lemah, maka aku kuat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, gada dan tongkat itu dipakai gembala, itu melambangkan tuntunan, perlindungan, dan disiplin. Jadi ketika si domba ini minggir-minggir, ditarik sama sang gembala. Makanya kalau lihat tongkatnya itu ada kaitnya gitu ya, dia bisa narik, buat narik. Entah itu lehernya, entah apanya, bisa buat mukul juga. Ya. Dan perlindungan, jadi sang gembala ini bawa gada untuk melawan binatang buas. Ya, dan disiplin, harus disiplin. Waktunya keluar dari kandang makan ya ayo keluar cari makan. Ya, waktunya pulang ya ayo pulang, kalau enggak di luar bisa disambar sama singa. Karena tidak di kandang. Ya, jadi gembala kita akan memakai gada dan tongkat untuk melatih kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Mazmur 34 ayat 18-20, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi saudara bisa lihat dari ayat ini bahwa orang benar pun ditimpa kemalangan. Kemalangan orang benar bahkan dibilang banyak. Tapi sekali lagi, andalkan Tuhan. Tuhanlah yang melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan mendengar. Itu bedanya saudara. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia bisa mendengar dan menjawab. Mazmur 9 ayat 10-11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tidak kau tinggalkan. Saudara, ayat-ayat ini jadikan ayat-ayat kunci dalam hidup saudara. Apapun kesulitan saudara, ingat ayat ini, baca ulang ayat ini. Jadikan itu rema dalam hidup kita. Jadikan itu iman dalam hidup kita. Apapun kesulitan kita.
Jadi saudara, masa sulit kita itu akan membuat kita lebih serupa dengan Kristus, prinsip yang kedua. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita pada Allah tentunya. Jadi proses-proses yang kita bisa lalui dan dalam prosesnya itu kita semakin serupa dengan Kristus. Tahan uji, ya seperti Kristus sampai mati di atas kayu salib. Dia menjalani semua. Dia tahu penderitanya itu berat. Ya, mulai dari ya difitnah, dicambuk, ditaruh mahkota duri, diolok-olok, diludahi. Semua dia jalanin. Karena tahu bahwa itu akan menimbulkan pengharapan buat kita semua. Yesus mati di atas kayu salib, jadi kita bisa berharap. Kita punya pengharapan dalam Tuhan. Kita didamaikan dengan Allah Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus. Berikutnya Filipi 4 ayat 11 sampai 13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini berbicara mengenai kondisi keuangan kita. Apapun yang kita alami hari ini, kita kurang, kita lebih, ingat bahwa segala perkara, segala level kondisi ekonomi kita, itu dapat kita tanggung. Karena Kristus yang memberikan kekuatan pada kita. Dan Paulus mengatakan ini bukan berandai-andai kalau saya miskin, kalau saya kaya. Bukan. Dia pernah kaya, dia pernah miskin. Gimana gak miskin saudara? Tenggelam, kapalnya karam, hancur, dia cuma berenang ke pulau, dan ya habis kan hartanya semua itu. Cuma bawa bajunya aja. Karena dikatakan dibuang semua tuh muatan kapalnya biar kapalnya ringan. Kalau saudara belajar, lihat ayatnya. Habis. Dan ya hidup dengan begitu saja. Dan udah lagi duduk di api unggun, tangannya dijulur, wah dipatok ular lagi. Jadi udah jatuh ketiban tangga. Kemalangannya banyak saudara. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin saudara. Prinsip yang ketiga, masa sulit seperti musim yang akan berganti. Kidung Agung 2 ayat 11-12, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ingat saudara, seberapapun sulitnya kita, ini yang bisa menjadi pengharapan kita juga bahwa masa sulit ini akan berlalu. Bisa panjang, bisa pendek, bisa cepat, bisa lambat, tapi pasti berlalu. Berharap, bergantung pada Tuhan, dan percaya musim ini akan selalu berganti. Tapi di saat yang sama kita harus selalu mengingat bahwa ketika kita dalam masa senang hari ini, kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena masa sulit bisa menimpa kita setiap saat. Dan kita harus siap. Ada link di YouTube, saudara bisa browse ya. Saya pernah bagikan mengenai musim dalam kehidupan. Prinsip yang keempat, masa sulit menggiring kita masuk dalam panggilan Tuhan. Nah, ini mungkin yang banyak dari kita tidak pernah sadari bahwa dengan masa sulit Tuhan bisa menggiring kita masuk dalam panggilan kita. Kejadian 50 ayat 18-20.
Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud ini yang memaknai ya, melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pertanyaannya, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering itu oleh saudara-saudaranya, apakah Yusuf bisa tahu bahwa, oh nanti satu hari saya akan menyelamatkan ayah, keluarga, kakak-kakak saya? Belum, saudara. Dia baru sekedar bermimpi, mimpi seorang anak muda. Tapi dia tidak tahu. Apakah dia waktu dimasukkan penjara karena dianggap berzina dengan istri tuannya, Potifar? Apakah Yusuf sudah bisa memaknai ini? Saya akan menjadi pembebas, penolong satu bangsa yang besar, umat Israel. Bahkan seluruh bangsa waktu itu Mesir. Ya tolong, belum. Jadi saudara, ada kadang-kadang situasi di mana waktu kita menjalani masa sulit kita, lembah kekelaman itu, kita tidak tahu. Tidak tahu untuk apa Tuhan izinkan kita melalui itu. Tapi tepat pada waktunya. Sama seperti Yusuf di akhir kisah hidupnya. Dia akhirnya bisa apa? Memaknai. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup saya? Doa saya semua kita bisa memaknai masa sulit kita sebelum kita dipanggil Tuhan. Kalau belum, kita belum tahu maknanya dan kita keburu dipanggil Tuhan, tanya Tuhan di surga. Tadi Yusuf, kisah 26 ayat 13-14, ini Saulus. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Saulus, ya. Jadi kena masa sulit juga, tahu-tahu matanya buta. Dan dia jalan meraba-raba, ya. Kisah 26 berikutnya 15-17. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan kau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Berubah menjadi Paulus ya. Tuhan sudah punya rencana dan menyampaikannya pada Saulus. Berikutnya ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi di sini perikop ini diceritakan bahwa Paulus menerima panggilannya dari Tuhan. Awalnya dia Saulus, penganiaya jemaat bahkan dia bilang. Aku orang yang paling berdosa di antara semua orang-orang lain. Kenapa? Karena dia aniaya jemaat Tuhan pada waktu itu. Jalan Kristus disebut. Dicarinya orang-orang itu, ditangkapnya. Karena dia bilang, aku berasal dari mazhab yang paling keras. Aliran yang paling ekstrim. Tangkap, bunuh. Tapi Tuhan menggiring Paulus, menangkap Paulus. Saulus awalnya menjadi Paulus. Dan kitab perjanjian baru kita ditulis sebagian besar oleh Paulus. Akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi masa sulit bisa membawa kita masuk dalam panggilan kita. Sedikit demi sedikit Tuhan mengarahkan kita masuk dalam panggilan kita. Bicara mengenai panggilan, saya pernah bahas juga. Saudara cari YouTube-nya ya di JB3. Berikutnya prinsip kelima, fokus pada apa yang dinyatakan Tuhan ketika masa sulit terjadi ya. Karena acap kali ada hal-hal yang tidak dinyatakan atau misteri Tuhan. Poin nomor 3 ya, misteri Tuhan.
Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada hal-hal yang jelas yang kita bisa lakukan. Pertobatan kita, buah-buah roh yang harus kita hasilkan, kita lakukan. Ya, kejujuran, kebenaran, keadilan semua kita lakukan. Tapi ada hal-hal yang tetap menjadi misterinya Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan tidak bukakan. Salah satunya mungkin yang tetap menjadi misteri adalah kenapa bencana alam terjadi. Misalnya tsunami di Aceh, kenapa itu terjadi? Dan saudara saya mau mengajarkan pada kita semua JB3, jemaat JB3, bahwa jangan menghakimi. Itu bukan porsi kita, saudara. Jangan mengeluarkan komentar-komentar seakan-akan kita ini Allah. Jahat saudara itu. Dan itu menyakiti buat orang yang mendengarnya. Dan kita bilang, ya karena mereka menyiksa umat Kristen. Maka mereka dihukum oleh Tuhan. Siapa bilang saudara? Saudara Tuhannya. Tapi sering sekali kita mendengarkan komentar-komentar seperti itu. Ketika ada orang yang tahu-tahu kena kecelakaan. Nah ini nih. Rasain nih. Kenapa emang? Ya ini nih. Tukang nipuin orang nih. Sekarang dihukum sama Tuhan. Pertanyaannya saudara Tuhannya atau siapa? Kenapa sih nggak bisa stop gitu, jangan komen? JB3 jaga mulut kita. Jangan komen yang tidak perlu. Karena itu bisa menyakiti. Ketika saudara komen dan berkata pada orang yang memiliki kepercayaan lain bahwa kepercayaan saya paling benar. Kamu mah nyembah iblis. Nyembah patung. Saudara, buat yang dengar sakit. Stop komen yang gak benar. Tunjukkan dengan hidup kita. Bahwa kekristenan kita itu berbeda. Kekristenan itu yang kita alami, kita jalani sehari-hari. Dan mereka melihat bahwa ada hidup yang berbeda. Maka mereka mau mengikut Kristus yang kita sembah. Bukan dengan mengata-ngatai buruk. Gak akan benar saudara. Gak akan benar. Ingat, Yesus ketika menghadapi perempuan yang di sumur itu, dia bilang apa? Suamimu nih, berapa saudara? Suamimu berapa? 5 atau 6? Oh, gak ingat saudara, nanti baca ya. Saya juga lupa, tapi banyak lah. Ini suamimu yang kelima kalau nggak salah. Tapi dia nggak bilang, hai kamu wanita penjina, bertobat. Bisa nggak Yesus ngomong begitu? Bisa. Kenapa Yesus nggak melakukan hal itu? Karena dia tahu, dengan cara seperti itu nggak bisa menjangkau orang. Nggak bisa memenangkan wanita itu. Saudara tahu, dari kasih Yesus itu, dari kalimat-kalimat baik yang Yesus sampaikan pada orang itu, baik dan benar ya. Semua yang Yesus sampaikan itu kebenaran. Bukan baik dan bohong, tapi baik dan benar. Yesus tegas. Tapi wanita itu akhirnya balik ke kampungnya dan bawa seluruh kampung datang pada Yesus. Saudara, tunjukkan kasih kita pada orang-orang di sekeliling kita. Bukan dengan perkataan yang kasar, bukan dengan penghakiman, tapi dengan kasih dan penerimaan. Yesus menerima kita apa adanya. Betul? Kita baik, Tuhan terima. Kita tidak baik, kita berdosa pun Tuhan tetap terima. Kenapa kita nggak terima orang lain seperti itu? Hal-hal yang bisa kita lakukan ketika menghadapi 3 masa sulit. Kalau masa sulitnya itu diakibatkan oleh kesalahan kita, tipe pertama, maka kita perlu mengintrospeksi, bertobat, dan menerima segala macam konsekuensi. Kita perlu berintrospeksi, merenungkan, aduh ini salah siapa? Salah saya? Ah iya salah saya. Karena saya nggak belajar tentang ini, makanya saya masuk dalam kesulitan ini. Bertobat, belajar saudara. Bertobat, berbalik
Namanya bertobat itu berbalik 180 derajat. Nggak melakukannya lagi. Terima segala konsekuensinya. Apapun yang jadi konsekuensi, terima, hadapi. Percaya Tuhan beri kekuatan dalam menghadapinya. Saudara, mungkin kita kadang salah langkah. Aduh, harusnya saya nggak berhenti kerja ya. Kemarin saya udah lagi enak-enak kerja. Karena ada masalah dikit di kantor, udah saya berhenti kerja. Akhirnya saya nggak punya uang sekarang berbulan-bulan. Tabungan saya sekarang udah habis, nyari kerja lagi susah. Introspeksi saudara, bertobat. Berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan bantu. Supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan saya kembali. Dan terima konsekuensinya. Di tabungan saudara habis. Esra menunjukkan hal ini ketika dia menyadari. Bahkan bukan cuma menyadari dosanya, tapi dosa leluhurnya pun disebutkan oleh Esra. Dan kataku, ya Allahku, Esra 9 ayat 6-7, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk, mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Sadari dulu, kalau memang ini salah kita, meminta ampun di hadapan Tuhan. Ya, saudara, itu untuk menghadapi tipe pertama. Saya rasa ini umum. Saudara ngerti tipe pertama itu apa yang saudara harus lakukan. Menghadapi tipe kedua, saudara, kalau orang lain yang berbuat salah pada kita, apa yang harus kita lakukan? Tetap menjaga hati dan hidup yang berkenan pada Tuhan. Ya, tetap menjaga hati dan hidup yang berkenan pada Tuhan. Saudara, lebih mudah satu atau dua? Lebih mudah kita melakukan yang pertama atau yang kedua? Tipe pertama atau tipe kedua? Lebih mudah mana? Pertama atau kedua? Pertama, kenapa? Urusan sama diri sendiri. Tipe kedua ini lebih susah, saudara. Gimana saudara sudah ditipu, tapi saudara tetap mengasihi dia? Nggak usah bisnis lagi sih, kan sudah ditipu. Tapi gimana tetap bisa mengasihi dia? Lebih susah, saudara. Lebih sulit. Ketika saudara dibohongi dan saudara harus mengampuni. Lebih sulit. Dan dalam masa sulit itu, ini kata kuncinya, tetap jaga hati. Dan hidup yang berkenan pada Tuhan. Susah, saudara. Susah. Ada yang pernah mengalami? Karena dijahatin orang? Aduh, haleluya, puji Tuhan, saudara. Ternyata tidak pernah dijahatin orang. Luar biasa. Jangan-jangan cuma saya sendiri. Atau saudara tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Bingung saya ini, ketawa-ketawa semua gitu. Wah, ini salah topik khotbah ini kayaknya. Semua tidak pernah melalui masa sulit, semua gak pernah dijahatin orang. Tapi saudara, jaga hati itu paling susah. Lebih gampang saya ngumpat di dalam hati ketika saya disakiti. Benar? Nggak ada yang tahu. Saya kelihatan baik-baik aja, tapi saya swearing di sini. Kurang ngasem, kurang ngajar, biar mati aja lu. Lebih gampang. Susahnya menjaga hati itu. Susah. Ketika saudara disakiti demikian rupa, susah. Mudah-mudahan bukan cuma saya sendiri yang ngomong ini ya, susah gitu. Atau saudara bilang, gampang kok Jul aja yang kesusahan. Wah, gimana sih? Gampang kok, saya udah sering disakiti. Tapi terus malamnya saya langsung doain buat orang itu, gampang kok. Ini saudara senyum-senyumnya bikin saya bingung nih. Susah atau gampang? Nah, baru benar. Susah, saudara. Ya, susah. Jaga hati itu susah. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ timbul, sudah hafal ayatnya ya. Kisah 16 ayat 22-24 kita mau belajar. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, Paulus dan Silas ya. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka.
Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dirantai, dibelenggu, masukin penjara. Tetapi kira-kira tengah malam, ayat 25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyak. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sikap hati, saudara. Ketika saudara mengalami masa sulit, saudara tetap memuji, menyembah Tuhan, atau bersungut-sungut. Penting. Berbeda sekali hasilnya. Ya, yang paling bisa bersungut-sungut hari itu adalah Paulus dan Silas. Penjara zaman dulu beda dengan penjara hari ini, saudara. Penjara zaman dulu dipasung ya dipasung, selesai. Kotor ya kotor aja di situ. Nggak ada toilet dalam penjaranya. Ya begitu aja, jorok-jorokan. Dan sulit sekali untuk bisa bersyukur di kondisi sangat terpuruk seperti itu. Pakainya dirobek, didera. Udah bilur-bilur itu semua. Lebih gampang bilang, aduh sakit banget di badan semua, aduh. Lebih gampang itu daripada mengucap syukur dan menyanyi, memuji Tuhan. Betul? Tapi firman mengatakan ketika sikap hati mereka benar. Mereka tahu bahwa itu mereka harus lalui. Itu yang menjadi resiko mereka memberitakan firman hari itu. Tuhan melepaskan mereka. Ya tetap jaga hati kita, saudara. Berikutnya, Galatia 5 ayat 22-24, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi barang siapa telah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu itu kebalikannya buah roh. Ada kasih, berarti kita benci sama orang. Itu kebalikannya ya, hawa nafsu kita. Sukacita, kita bersungut-sungut. Damai sejahtera, kita tidak ada damai sejahtera. Ya, kesabaran, kita jadi orang yang gak sabar. Nah itu lawannya, saudara. Nah kita harusnya mati dengan lawan-lawannya itu. Pengendalian diri, itu juga penting. Tanpa pengendalian diri, saudara gak bisa hidup berkenan sama Tuhan. Kalau saudara mau marah ya marah, saudara mau maki ya maki, saudara gak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Harus ada pengendalian diri, karena itu adalah buah roh. Galatia 5 ayat 25-26, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Envy, ya. Iri sama yang lain. Jangan komporin yang lain, provoking. Dan jangan gila hormat ini, bahasa Inggris ini artinya jangan merasa saya ini hebat. Itu false pride, ke rasa bangga yang salah, menipu. Jadi memiliki rasa bahwa saya ini penting. Self-exaggerating ya. Self-important. Saya ini penting. Gimana kalau jemaat ini gak ada saya? Coba bayangin. Gimana kalau Pak Gerit pergi terus gak ada saya? Nah itu salah, saudara. Itu gila hormat. Tahu gak bahwa selama ini saya gini? Saya lakukan ini. Jangan, saudara. Kita ini debu. Kita ini hamba semua orang. Bayangin saudara ya, ada asisten rumah tangga dalam rumah tangga saudara, atau ada office boy di kantor saudara, bilang begini, Pak, tahu nggak Pak,
Kalau nggak ada saya, kantor ini berantakan. Udah berapa tahun saya di sini? Masa nggak ada penghargaan sama saya? Atau asisten rumah tangga kita di rumah bilang, coba kalau saya nggak bantu ibu urus anak-anak ibu, jadi apa anak-anak ibu hari ini? Gimana rasanya kita gitu? Saudara ketawa, tapi kadang-kadang Tuhan yang ketawa di surga. Kenapa? Lah kita yang ngomong itu di bumi. Walaupun gak sama Tuhan sih, saya rasa kita gak berani ngomong itu sama Tuhan. Tapi sama teman kita ngomong gitu. Gak tahu, saya udah pelayanan di sini berapa tahun. Kalau dulu saya gak ada, jadi apa jemaat ini? Ya tetap jadi jemaat, saudara. Saudara itu self pride. Salah, false pride. Kesombongan yang salah. Jadi jangan pernah menganggap diri kita penting. Titik. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita tuh berharga. Ingat kita nih hamba. Hamba semua orang. Kita mau dicaci maki, kita hamba semua orang. Kita mau gak dianggap, lah kita memang hamba kok. Kok protes? Saudara, mumpung saya sudah tidak jadi gembala ya. Jadi saya ngomongin ini. Ini ada Bapak Gembala. Izinkan saya mewakili Bapak. Saudara, kita ini domba. Ada gembalanya. Izinkan gembala kita memimpin. Apakah gembala itu tidak pernah salah? Pasti salah, saudara. Namanya gembala juga manusia. Ada lagunya kan, saya juga manusia biasa atau apalah. Pendeta juga manusia. Jadi, jaga sikap hati kita dengan baik di depan gembala kita. Untuk dia mimpin jemaat ini itu udah berat. Belum lagi kita sebagai domba mempertanyakan. Nah ini yang kata-kata ini yang penting nih. Mempertanyakan. Kenapa sih lo gini? Kenapa nggak gitu? Cuma bikin tambah pusing, saudara. Jadi emang saya nggak boleh nanya? Boleh. Caranya yang baik. Kenapa? Karena sakit saudara jadi gembala. Kenapa? Itu seperti panah yang dihujamkan. Satu orang manah dia aja udah sakit. Bayangkan 10 orang manah dia tiap hari. Apa gak sakit? Sakit saudara. Justru tugas kita adalah jadi perisai di depan dia. Orang mau panah kita aja. Gak apa-apa, biar gembala kita aman. Jadi kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kenapa begini? Boleh bertanya, bukan tidak boleh. Caranya yang baik, dengan lemah lembut. Bukan cara bertanya kayak tadi tuh ya. Kenapa sih gini? Kok gini sih? Kecuali saudara mau jadi gembalanya, boleh gantian. Saya rasa Diki juga oke-oke aja Dik ya. Diki oke, nanti jajaran penatua yang tidak oke saudara. Ya cara kamu gak bener mau jadi gembala begitu caranya. Yesaya 45 ayat 5-7 tipe ketiga. Menghadapi misteri Allah. Tetap percaya bahwa Allah yang memegang kendali. Ya, tetap percaya. Gak ada cara lain saudara. Cuman bisa mengandalkan iman kita dan percaya bahwa God is good all the time. And all the time God is good. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun kau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap.
yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan gelap, Tuhan menjadikan nasib mujur, dan Tuhan menciptakan nasib malang. Jadi jangan pernah sekali-kali pun kita berkata pada orang yang mengalami nasib malang bahwa, nah kamu gara-gara kamu berdosa sih. Kita nggak tahu, saudara. Titik. Jadi JP3 jangan jadi orang yang judgmental. Kita bukan hakim. Tapi nasib malang pun ada. Karena Tuhan juga ciptakan. Kenapa? Ketika Tuhan mau menggiring kita masuk dalam panggilan kita, nasib malang bisa menimpa kita. Ketika Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu, misalnya jadi hamba, nasib malang bisa menimpa kita. Karena kalau kita nggak dikasih malang, kita sombong banget. Jadi itu semua proses yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan saudara, ketika nasib malang menimpa hidup kita, jangan bilang ini dari iblis, tengking. Justru evaluasi 1, 2, atau 3. Berikutnya 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita. Perlu perhatikan ya. Karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kita nggak marah-marahin Tuhan, kita nggak ngomel-ngomel. Selalu berbuat baik pada Tuhan. Tapi ada kata itu loh, harus menderita. Siap nggak kita menderita? Saya percaya mimbar JB3 ini bukan mimbar yang akan menyampaikan pada saudara, saudara jadi umat Kristen harus selalu diberkati. Tidak pernah kesulitan, tidak pernah kemalangan, selalu diberkati. Ya lihat aja lah, kehidupan orang-orang di jemaat itu selalu diberkati nggak? Tetap aja ada masa malang menimpa. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan tokoh-tokoh di Alkitab memiliki juga masa-masa sulit. Mazmur 71 ayat 19-20. Keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah, siapakah seperti engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Saudara lihat imannya. Ya Tuhan, aku menerima masa malang ini. Ya Tuhan, aku menerima kesesakan ini. Ya Tuhan, aku menjalani kesulitan ini walaupun gak gampang Tuhan. Tapi aku percaya. Bersama engkau, aku bisa melalui ini. Ada iman. Bukannya bersungut-sungut, tapi ada iman. Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, jangan pikir bahwa Allah nggak peduli pada kita. Allah kita baik, God is good all the time, God is good. Atau iblis berkuasa atas hidup kita. Ketika kesakitan menimpa kita. Kemalangan menimpa kita. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Selalu percaya bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Loh, kemalangan saudara tidak perlu saudara tengking-tengking, apalagi kalau itu akibat ulah dosa saudara. Saudara tengking nanti jiwa saudara yang keluar, saudara yang hun-hun. Tengking-tengking, oh ini yang ngetengking, kosong saudara, hun-hun. Hun-hun tahu ya hun-hun? Hun-hun bahasa apa ya? Ya saudara tahu lah ya hun-hun ya. Saudara jadi gini lah. Hun-hun itu. Coba describe, jelaskan. Jadi punya iman di dalam Tuhan. 1, 2, atau 3. Kalau misterinya Tuhan, kita masih belum tahu, tetap beriman. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa ini terjadi. Saya nggak ngerti, tapi saya percaya. Ada rencana Tuhan. Kesimpulan saudara. Ya biasanya di akhir khotbah gini, jadi mau difoto ini aja, difoto selesai saudara. Memang gak ada ayatnya, kalau ada ayatnya penuh. Jadi maknai masa sulit kita. Maknai.
bisa dirancang untuk membawa kita bergantung pada Tuhan. Kalau enggak kita bergantung pada diri sendiri dan ujungnya error. Itu sombong, saya bisa, saya mampu. Sombong. Masa malang menimpa kita, bisa menuntun kita untuk kembali bergantung pada Tuhan. Dan berkata bahwa I am nothing. Saya ini gak siapa-siapa, saya ini bukan siapa-siapa. Saya gak perlu pujian dari orang, saya gak perlu penghargaan. Karena saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba Tuhan. Masa sulit bisa yang kedua membuat lebih serupa dengan Kristus. Ya. Di musik silakan. Masa sulit seperti musim yang akan berganti, jadi pasti berlalu. Tenang, saudara, pasti berlalu. Kuatkan iman saudara. Sesulit-sulitnya pasti berlalu. Kalau nggak berlalu gimana? Ya kan kita ketemu Tuhan juga. Meninggal nih, kita belum selesai nih. Ya kan kita ketemu Tuhan. Malah lebih nyaman rasanya. Masuk ke dalam surga yang tanpa kesulitan. Tapi kalau kita, Tuhan izinkan menjalani kesulitan kita hari ini. Jalani dengan baik. Masa sulit menggiring kita masuk dalam panggilan Tuhan. Ayo kejar panggilan kita saudara. Fokus pada apa yang dinyatakan Tuhan. Karena acap kali ada hal-hal yang tidak dinyatakan. Yaitu misterinya Tuhan. Cara menghadapi 3 masa sulit. 3 tipe. Yang pertama, kalau itu akibat dosa dan kesalahan kita, ayo introspeksi, bertobat, dan terima segala konsekuensinya. Jangan lari dari konsekuensinya, saudara. Hadapin. Kalau diakibatkan oleh orang lain, ini yang menurut saya paling susah. Tetap jaga hati dan hidup berkenan pada Tuhan. Hati saudara cuma saudara yang tahu. Ketika saudara bilang, saya udah maafin dia, tapi di sini masih mengumpat dia. Saudara belum beres. Hati saudara hanya saudara yang tahu. Tapi Tuhan akan proses hidup saudara. Sampai saudara rilis itu dari hati saudara. Karena Tuhan mau kita sebagai bejana yang murni. Bejana yang bersih di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kalau bukan dari kedua hal di atas, yaitu misterinya Allah, tetap percaya bahwa Allah tetap memegang kendali. Yang terakhir, saudara, tetap percaya, tetap melangkah. Tuhan sedang membangun. Amin, saudara. Silakan Timus. Tunjukkan dirimu dengan kuat pada kami. Buktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Jadilah Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Kalau selama ini kami nggak mengenal Engkau, kalau selama ini kami belum tahu, belum percaya kepada-Mu, izinkan Tuhan masa sulit yang menimpa hidup kami ini untuk kami mengenal Engkau. Belajar dengar-dengaran dengan Engkau. Belajar mengenal siapa Allah yang kami sembah. Belajar mengenal siapa Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Belajar mengenal siapa Roh Kudus yang beri damai sejahtera itu pada kami. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Jamah kami. Tetap ada bersama kami pada waktu kami melalui masa lembah kekelaman itu Tuhan. Masa-masa sulit yang menimpa hidup kami. Izinkan kami tetap berpaut pada Engkau. Izinkan kami tetap bergantung pada Engkau ya Bapa. Biar kami sebagai satu jemaat dikenal bukan sebagai jemaat yang menghakimi, bukan dikenal sebagai jemaat yang bersungut-sungut, tapi kami dikenal sebagai jemaat yang bersuka cita, kami dikenal sebagai jemaat yang mengenal Allahnya. Ajar kami Tuhan, memaknai masa sulit yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Biar melalui makna yang kami terima itu, kami menjadi bisa lebih serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa.